Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rismawati, mahasiswa Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 228022410013. Di sini saya akan menganalisis organisasi OSIS SMA Negeri 1 Jetis guna memenuhi tugas pengantar organisasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi, SAP MSI. OSIS SMA Negeri 1 Jetis yang diberi nama OSIS Cisaba merupakan pengurus organisasi siswa intrasekolah yang terdapat di SMA Negeri 1 Jetis. OSIS Cisaba didirikan dengan tujuan utama untuk mengarahkan keterampilan, ide, dan minat siswa ke dalam ruang yang bebas dari berbagai pengaruh bahaya dari luar. Selain itu, tujuannya untuk menumbuhkan semangat dan sikap persatuan di kalangan siswa, sehingga mereka bangga mendukung fungsi sekolah sebagai tempat belajar mengajar. OSIS Cisaba digunakan untuk menyampaikan pemikiran dan gagasan sebagai wadah dan sarana komunikasi dalam upaya mengembangkan kemampuan berpikir kritis, wawasan, dan pengambilan keputusan. OSIS Cisaba dikelola oleh siswa yang terpilih menjadi pengurus OSIS dan sekolah memilih seorang guru untuk menjadi pembina. Adapun asas-asas dalam organisasi. Yang pertama adalah asas tujuan organisasi. Organisasi OSIS Cisaba dibentuk untuk tujuan yang jelas. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi ini dilaksanakan agar tujuan dari organisasi dapat tercapai. Hal ini merupakan bagian penting untuk menentukan struktur organisasi. Kedua, asas tanggung jawab. Pertanggungjawaban yang dilakukan yaitu dari program kerja yang dilaksanakan setiap si bidang akan dilaporkan pada akhir masa jabatan. Setiap pengurus OSIS akan mempresentasikan dan melaporkan program kerja yang terlaksana dan tidak terlaksana terhadap sekolah. Mereka harus mempertanggungjawabkan yang dilakukan selama satu periode. Ketiga yaitu asas koordinasi. Koordinasi pada organisasi ini berjalan dengan baik, karena terdapat struktur organisasi yang menjelaskan tugas, hak, dan wewenang setiap individu, sehingga setiap bagian paham terhadap tanggung jawabnya. Adapun koordinasi dan pembagian arahan yang jelas mengenai pelaksanaan tugas bertujuan agar pencapaian tujuan dapat berjalan secara efektif. Keempat, yaitu asas pembagian kerja. Pembagian kerja pada organisasi OSIS Cisaba sesuai dengan jabatan dan bidang masing-masing anggota. Pembagian kerja ditujukan agar setiap individu atau anggota memiliki wewenang dan tanggung jawab, sehingga dapat berjalan secara efektif. Kelima, yaitu asas disiplin. Kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Disiplin yang baik dalam OSIS Cisaba akan memudahkan pelaksanaan program kerja dan meraih hasil yang optimal. Selain itu, suasana dalam kepengurusan OSIS Cisaba akan terasa tertib, teratur, dan menyenangkan, sehingga akan menambah semangat dalam melaksanakan tugasnya. Keenam, yaitu asas penempatan personalia. Siswa-siswi yang lolos seleksi ditempatkan pada setiap si bidang yang didasarkan atas kecakapan, keahlian, dan keterampilan mereka. Mismanajemen dihindari agar efektivitas organisasi berjalan optimal. Selanjutnya, unsur-unsur dalam OSIS SMA Negeri 1 Jetis. Yang pertama adalah personil. Unsur terpenting dalam sebuah organisasi adalah manusia atau personil. Personil pada OSIS Cisaba merupakan siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Jetis, yang terdiri dari 40 anggota, di mana setiap anggota memiliki jabatan dan tugas masing-masing. Susunan kepengurusan OSIS SMA Negeri 1 Jetis merupakan siswa kelas 10 dan 11. Yang kedua yaitu kerjasama. Organisasi merupakan sekumpulan orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama yang dilakukan dalam OSIS Cisaba untuk melaksanakan misinya, yaitu menjadi jembatan antara siswa berprestasi dengan beasiswa, menjalin kerjasama dengan organisasi internal sekolah lain untuk meningkatkan kreativitas siswa-siswi, memajukan ekstrakurikuler agar siswa-siswi tertarik dan dapat berprestasi dalam bidangnya masing-masing, membuat event atau program yang melibatkan masyarakat luar,
Ketiga yaitu tujuan. Tujuan dari OSIS Cisaba yaitu memfasilitasi para siswa untuk menyalurkan aspirasinya, mengekspresikan kreativitasnya, dan berkontribusi untuk hal-hal yang positif. OSIS Cisaba memiliki tujuan yang positif bagi seluruh siswa di sekolah, yang artinya akan memberikan pengaruh positif juga bagi sekolah tersebut. Selain itu, OSIS juga bertujuan untuk melatih keterampilan siswa dalam bersosialisasi dan berorganisasi. Keempat, yaitu peralatan. Sekretariat OSIS Cisaba terletak di SMA Negeri 1 Jetis, Jalan Imogiri Barat, kilometer 10, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul. Kondisi sekretariat tidak terlalu luas. Di dalam ruangan terdapat sekat untuk membagi bagian depan dan belakang. Terdapat komputer, meja, dan kursi pada bagian depan, dan pada bagian belakang terdapat 2 almari kayu dan 1 almari kaca. Kelima yaitu kerangka atau konstruksi metal OSIS Cisaba. OSIS Cisaba memiliki visi, yaitu menjadikan SMA Negeri 1 Jetis agar lebih dikenal masyarakat luar, serta menjadikan OSIS sebagai wadah bagi siswa yang memiliki segala potensi, sehingga dapat mencetak siswa-siswi yang berprestasi. Macam-macam organisasi. Berdasarkan jumlah pucuk pimpinan, OSIS Cisaba termasuk ke dalam organisasi bentuk jamak, karena OSIS Cisaba merupakan organisasi yang memiliki pimpinan tunggal. Dalam susunan kepengurusan OSIS juga terbagi dalam beberapa bidang, yang masing-masing memiliki tugas tersendiri. Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan keresmiannya, OSIS Cisaba termasuk ke dalam organisasi formal. Kegiatan dalam organisasi ini dilakukan oleh beberapa orang dalam suatu kelompok secara sadar, dikoordinasikan guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi ini mempunyai struktur organisasi yang jelas, serta terdapat tugas pokok dan fungsi di setiap anggota yang menduduki jabatan, sehingga menunjukkan hubungan yang menggambarkan wewenang, kekuasaan, dan tanggung jawab. Berdasarkan tujuan, OSIS Cisaba termasuk dalam organisasi sosial, karena jalur pembentukan organisasi ini dibentuk oleh sekolah. Pembentukan organisasi ini juga untuk kepentingan sekolah, sehingga dapat dikatakan bahwa OSIS Cisaba sebagai organisasi sosial. Bentuk dan tipe OSIS Cisaba. OSIS Cisaba termasuk dalam bentuk organisasi fungsional, karena setiap bagian dari struktur organisasi terdapat peran dan tugasnya masing-masing yang dijelaskan secara spesifik, tegas, dan jelas sehingga dapat dibedakan. Selain itu, OSIS Cisaba dapat dikatakan sebagai organisasi bentuk fungsional karena seorang pucuk pimpinan atau ketua memberikan wewenang pada setiap bidang yang ada di bawahnya. Setiap bidang organisasi ini memiliki kewenangan yang sama, namun tetap sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. OSIS Cisaba merupakan organisasi tipe formal, karena organisasi ini tersusun dari struktur dengan bagian yang mendeskripsikan keterkaitan kerja antar unit, kekuasaan, dan tanggung jawab antar elemen di dalam organisasi. Jelas dan dapat dibedakan. Bagian kepengurusan dalam OSIS Cisaba dapat dilihat dalam video. Bagian dari organisasi ini menyebutkan dari masing-masing nama yang berada dalam struktur organisasi. Sedangkan struktur bagian termasuk dalam struktur fungsional, karena menunjukkan adanya pembagian tugas yang diberikan sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap bidang memiliki peran yang secara jelas dapat dibedakan. Komunikasi yang terjadi pada OSIS Cisaba. Komunikasi berperan penting dalam berjalannya sebuah organisasi. Tanpa adanya komunikasi dan koordinasi, organisasi tidak akan berjalan sesuai harapan. Lalu, apa saja komunikasi yang terjadi? Yang pertama adalah komunikasi lisan. Komunikasi lisan pada organisasi ini dilakukan melalui ucapan secara langsung dalam satu waktu, seperti diadakannya rapat rutin, baik secara tatap muka maupun virtual, sehingga memperjelas tinggi rendahnya nada dan keras tidaknya suara yang dapat meminimalisir kesalahpahaman. Kedua yaitu komunikasi tertulis.
Komunikasi tertulis yang dilakukan dalam OSIS Desaba yaitu dengan surat yang masih populer digunakan sampai saat ini. Surat digunakan untuk menghubungkan OSIS Desaba dengan OSIS sekolah lainnya. Selain digunakan sebagai alat komunikasi tertulis, surat juga digunakan untuk menjalin kerjasama dan sebagai pedoman program kerja yang dilaksanakan dalam organisasi. Selanjutnya yaitu komunikasi ke atas. Dalam komunikasi ke atas ini, OSIS Desaba menerapkannya dengan mengadakan konsultasi kepada pembina OSIS, kepala sekolah, maupun guru dalam penyusunan program kerja dan pelaksanaannya. Dan yang terakhir yaitu komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah diwujudkan dalam OSIS Desaba seperti penyampaian koordinasi dari ketua kepada masing-masing si bidang dalam OSIS. Pokok bahasan selanjutnya yaitu peranan staf dalam OSIS Desaba. Peranan staf merupakan hal yang penting untuk meringankan pekerjaan. Dalam OSIS Desaba, setiap susunan kepengurusan memiliki tugasnya masing-masing. Antara lain, yang pertama adalah Ketua OSIS, berperan sebagai pemimpin organisasi dengan baik dan bijaksana. Selain itu, Ketua OSIS berperan untuk mengkoordinir seluruh aparatur manajemen organisasi. Kedua, yaitu Wakil Ketua, berperan untuk menggantikan ketua saat sedang tidak ada. Selain itu, untuk membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya. Ketiga, yaitu sekretaris. Sekretaris bertugas untuk kelancaran operasional organisasi. Selain itu, sekretaris juga menyiapkan laporan, korespondensi, risalah rapat, dan evaluasi kegiatan. Keempat, yaitu bendahara. Bendahara bertanggung jawab dan mengetahui semua uang atau biaya yang diperlukan. Bendahara bertanggung jawab atas inventaris. Bendahara menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Kelima, yaitu si bidang. Terdapat 10 si bidang pada OSIS Desaba. Si bidang 1 mencakup mengenai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Si bidang 2 mencakup mengenai budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Si bidang 3 mencakup mengenai kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Si bidang 4 mencakup mengenai prestasi akademik, seni, dan olahraga sesuai minat dan bakat. Si bidang 5 mencakup mengenai demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi sosial. Si bidang ke-6 mencakup mengenai kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Si bidang 7 mencakup mengenai pembinaan jasmani, kesehatan, dan kualitas gizi remaja. Si bidang ke-8 mencakup mengenai sastra dan budaya. Si bidang 9 mencakup mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Dan si bidang 10 mencakup mengenai komunikasi dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, yaitu perilaku organisasi OSIS Desaba. Dalam pelaksanaannya, OSIS Desaba melaksanakan perilaku model suportif dan model kolegial. Dalam model suportif, anggota organisasi berorientasi pada kinerja. Dengan melaksanakan model perilaku ini, dapat membantu pencapaian kinerja meningkat. Kemudian, model perilaku kolegial juga terjadi dalam OSIS Desaba, yaitu ditandai dengan adanya kerjasama atau teamwork. Pada model ini, anggota dari OSIS Desaba mempunyai tanggung jawab dan kesadaran berdisiplin, dan memiliki antusias dalam melaksanakan tugasnya. Pokok bahasan selanjutnya yaitu perubahan organisasi. Perubahan yang terjadi pada OSIS Desaba yaitu pelaksanaan rapat. Sekarang ini tidak harus berkumpul dalam satu ruangan, tetapi dapat dilaksanakan di mana saja dengan media perantara Zoom, Google Meet, dan sejenisnya. Kemudian, event atau perlombaan yang dulunya dilaksanakan secara tatap muka, sekarang dapat dilaksanakan secara online. Contohnya, seminar yang dulunya dilaksanakan dengan tatap muka, sekarang ini dilaksanakan melalui virtual. Hal ini lebih disukai oleh OSIS Desaba dan para guru, karena dalam pelaksanaannya tidak memerlukan biaya yang besar dan lebih ramah terhadap lingkungan. Mengembangkan organisasi OSIS Desaba. Yang pertama yaitu melaksanakan LDK. LDK atau Latihan Dasar Kepemimpinan adalah bagian dari program kesiswaan yang biasanya diadakan setelah reorganisasi pengurus OSIS. LDK dikategorikan sebagai bagian dari pelatihan dan pengembangan SDM, karena LDK memiliki tujuan untuk mempersiapkan SDM organisasi di sekolah agar memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja secara efektif.
Latihan dasar kepemimpinan OSIS di Sabah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau skill siswa dalam memimpin. Salah satu tujuan LDK yaitu untuk membangun karakter pribadi agar semakin kuat dan mampu bekerja sama. Selain melaksanakan LDK, OSIS di Sabah melaksanakan studi banding ke sekolah lain sebagai sarana untuk pengembangan organisasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun wawasan dan pengetahuan yang akan diterapkan ke depannya untuk menjadi lebih baik. Studi banding juga sebagai motivasi untuk anggota OSIS di Sabah dalam pelaksanaan tugas mereka. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu OSIS di Sabah merupakan wadah untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Jetis menyalurkan ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat para siswa ke dalam satu wadah. OSIS di Sabah sangat bermanfaat baik untuk siswa maupun guru di SMA Negeri 1 Jetis. Pengorganisasian dalam OSIS di Sabah berjalan secara baik dan tertib. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.